Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas saya Igi Farhan dengan NIM 0240 dan rekan saya Aditya dengan NIM 0313 akan menjelaskan tentang chapter 14 yang berisikan tentang konflik dalam organisasi. Definisi konflik. Konflik adalah persepsi tentang perbedaan atau pertentangan, oposisi atau ketidakcocokan, serta interaksi. Hal tersebut merupakan awal atau mulainya proses konflik. Konflik menggambarkan titik tentang aktivitas yang sedang berlangsung ketika interaksi menjadi ketidaksepakatan. Orang mengalami berbagai konflik dalam organisasi atas ketidakcocokan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, tidak kesepakatan atas harapan perilaku, dan sejenisnya. Tipe-tipe konflik. Salah satu cara untuk memahami konflik adalah dengan mengidentifikasi jenis ketidaksepakatan atau apa yang menjadi pembahasan dalam konflik. Apakah itu perbedaan pendapat tentang tujuan, atau apakah itu cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Meskipun masing-masing konflik unik, konflik telah diklasifikasikan ke dalam 3 kategori. Yang pertama, hubungan, lalu tugas, dan proses. Pertama, tipe konflik. Yang pertama, konflik hubungan. Gesekan dan permusuhan antar pribadi yang melekat dalam konflik hubungan meningkatkan bentrokan kepribadian dan mengurangi saling pengertian yang menghambat penyelesaian tugas organisasi. Dari ketiga tipe tersebut, konflik hubungan juga tampak paling psikologis melelahkan bagi individu karena mereka selalu berputar di sekitar kepribadian. Anda bisa melihatnya bagaimana konflik hubungan bisa menjadi destruktif. 2. Konflik tugas. Konflik tugas dalam kelompok berrelasi dengan kinerja kelompok yang lebih tinggi. Namun pemeriksaan dekat menunjukkan bahwa konflik tugas di antara top tim manajemen secara positif terkait dengan kinerja, dengan konflik lebih rendah dalam organisasi secara negatif terkait dengan kinerja kelompok. Mungkin karena orang-orang di posisi teratas mungkin tidak merasa terancam dalam peran organisasi mereka oleh konflik. Yang ketiga, konflik proses. Konflik proses adalah tentang delegasi dan peran. Konflik atas delegasi sering berkisar pada persepsi bahwa beberapa anggota melalaikan, dan konflik peran dapat menunjukkan beberapa kelompok anggota merasa tergigikan. Dengan demikian, konflik proses seringkali menjadi sangat personal dan dengan cepat berkembang menjadi konflik hubungan. Kerangka konflik. Cara lain untuk memahami konflik adalah dengan mempertimbangkan lokusnya atau kerangka kerja di dalam yang mana konflik itu terjadi. Terdapat 3 dasar. Di antaranya, yang pertama, konflik diadik adalah konflik antara 2 orang. Yang kedua, konflik intragrup atau konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau tim. Yang ketiga, konflik antar kelompok adalah konflik antar kelompok atau tim. Proses konflik. Dalam konflik memiliki terdapat 5 tahap proses. Yang pertama, potensi, oposisi, atau tidak kecocokan. Tahap pertama, konflik adalah munculnya kondisi penyebab atau sumber yang menyebabkan peluang untuk itu muncul. Dapat 2, kognisi dan personalisasi. Tahap kedua penting karena disitulah masalah konflik tergantung didefinisikan, di mana pihak memutuskan tentang apa konflik itu. Tahap ketiga, niat. Niat menginterferensi antara persepsi dan emosi orang dan perilaku terhadap mereka. Itu adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. Tahap keempat, perilaku. Tahap keempat adalah proses interaksinya dinamis, misalnya A membuat permintaan pada B, A menanggapi dengan berdebat, B mengancam A mengancam B kembali, dan seterusnya. Tahap kelima, hasil. Interaksi, aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menciptakan konsekuensi. Hasil ini mungkin fungsional jika konflik meningkatkan kinerja kelompok, atau disfungsional jika menghambat kinerja. Negosiasi menembus interaksi hampir semua orang dalam kelompok dan organisasi. Kita dapat mendefinisikan negosiasi sebagai proses yang terjadi ketika 2 atau lebih pihak memutuskan bagaimana mengalokasikan sumber daya. Meskipun kita umumnya memikir hasil negosiasi dalam istilah ekonomis sekali pakai seperti negosiasi harga mobil, setiap negosiasi dalam organisasi juga mempengaruhi hubungan antara negosiator dan cara negosiator merasa tentang diri mereka sendiri. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Irgi Farhan tadi. Yang pertama, proses negosiasi. Ada kerangkanya, yaitu persiapan dan perencanaan. Setelah itu ada definisi dari aturan dasar. Yang berikutnya ada klarifikasi atau pembenaran saat bernegosiasi. Yang selanjutnya terjadinya tawar-menawar saat bernegosiasi. Dan yang terakhir, penutupan atau transaksi
saat bernegosiasi. Yang selanjutnya, perbedaan individu dalam efektivitas negosiasi. Yang pertama ada suasana hati saat bernegosiasi, karena saat bernegosiasi dalam keadaan emosi atau suasana hati yang tidak baik akan mempengaruhi berjalannya negosiasi tersebut berjalan tidak lancar atau semestinya. Yang kedua ada budaya dalam negosiasi. Secara umum dalam bernegosiasi, budaya mereka cenderung dominan dalam melakukan transaksi jual beli atau negosiasi. Yang ketiga ada gender dalam negosiasi. Pada dasarnya pria dan wanita cenderung berbeda dalam melakukan negosiasi karena mempengaruhi hasil akhir saat bernegosiasi tersebut. Berikutnya negosiasi dalam konteks sosial. Yang pertama reputasi. Reputasi Anda adalah cara orang lain berpikir dan berbicara tentang Anda. Singkatnya, kepercayaan dalam proses negosiasi membuka pintu bagi banyak bentuk strategi negosiasi integratif yang menguntungkan kedua belah pihak. Berikutnya ada hubungan interpersonal. Dalam negosiasi berulang berarti bahwa individu penilaian apa yang baik untuk diri mereka sendiri dan sebaliknya. Yang ketiga ada negosiasi pihak ketiga. Pada saat bernegosiasi antar kedua belah pihak dan tak kunjung menemui titik terang pada saat bernegosiasi, ini pentingnya negosiasi pihak ketiga. Yang selanjutnya, kesimpulan. Banyak orang menganggap konflik menurunkan kinerja suatu organisasi atau kelompok. Asumsi ini seringkali salah. Konflik dapat bersifat konsumtif atau destruktif terhadap berfungsinya suatu kelompok atau unit kerja. Tingkat konflik bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menjadi konsumtif, baik ekstrim, menghambat kinerja. Tingkat optimal adalah yang mencegah stagnasi, merangsang kreativitas, melepaskan ketegangan, dan mempraksi perubahan tanpa mengganggu atau menghalangi koordinasi kegiatan suatu organisasi atau suatu kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.